Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Said dengan NIM 08201030 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, dari kelas PMSJ. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas besar dari kelompok kami, yaitu adalah analisis perkembangan ekonomi e-commerce di Indonesia. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu pertama adalah saya sendiri, yaitu Fikri Said dengan NIM 08201030. Kemudian ada Hafsatul Laila dengan NIM 08201032. Kemudian ada Jordan Bagus dengan NIM 08201040. Kemudian ada Rifki Noval dengan NIM 08201074, dan terakhir ada Sinta Handayani dengan NIM 08201084. Kemudian untuk outline presentasinya sendiri ada latar belakang, ada rumus masalah dan tujuan, kemudian ada tujuan pustaka, dan ada analisis data, dan terakhir ada penutup. Untuk latar belakangnya sendiri, ya kita ngambil adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan belanja masyarakat di era ini. Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang atau jasa melalui internet. E-commerce sendiri menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat yang tidak perlu datang langsung ke toko. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang dihadapkan dengan persoalan pembatasan sosial dalam usaha penanganan penyebaran COVID-19, yang juga berakibat pada aspek ekonomi dari pandemik COVID-19. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana statistik deskriptif dari data e-commerce. Yang kedua yaitu adalah bagaimana analisis korelasi dari data e-commerce. Dan terakhir adalah bagaimana analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Kemudian tujuannya sendiri, yang pertama yaitu adalah mengetahui statistik deskriptif dari data e-commerce, yang kedua yaitu adalah mengetahui hasil analisis korelasi dari data e-commerce, dan terakhir adalah mengetahui hasil analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Kemudian untuk tinjauan datanya sendiri, kita menggunakan rumusnya itu adalah analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri dibedakan menjadi 2 koefisien, yaitu adalah koefisien korelasi yang dilambangkan R dan koefisien determinasi yang dilambangkan R pangkat 2. Kemudian koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk menyatakan ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang R. Sedangkan untuk koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah sebuah analisis yang dinyatakan untuk besarnya sumbangan variabel satu terhadap variabel lainnya yang dinyatakan dalam persen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apabila ada korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian untuk variabel linear berganda adalah sebuah regresi di mana variabel terikatnya dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Bentuk umum dari persamaan linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dapat dilihat sendiri rumusan
Rumusannya dapat dilihat sebagai berikut ini. Kemudian untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu adalah uji parsial dan uji serentak. Berikut akan dijelaskan masing-masing. Untuk uji parsialnya sendiri atau uji T adalah bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependent variabel. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Pertama ada hipotesis, yaitu dengan rumusnya adalah hipotesis awal dibagi beta I sama dengan 0. Atau variabel bebas ke K tidak signifikan terhadap model. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah hipotesis awal dibagi beta I tidak sama dengan tidak sama dengan 0 dan I sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada daerah kritik adalah tolak hipotesis awal jika T kurang dari T kali N kurang 2 kali alfa atau P kurang value kurang dari alfa. Kemudian taraf signifikannya sendiri adalah alfa sama dengan 0,05. Kemudian ada uji serentak atau uji F. Uji serentak atau uji F sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi yang dapat digunakan sebagai penaksir. Kemudian untuk hipotesisnya adalah hipotesis awal dibagi beta 0 sama dengan beta I sama dengan beta K sama dengan 0. Hipotesis 1 sendiri minimal harus ada 1, beta 1-nya tidak sama dengan 0, dan I-nya sendiri sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk daerah kritiknya sendiri, tolak hipotesis awal jika F lebih dari F kali 1 dan N kurang 1 dikali alfa atau P kurang dari value lebih dari alfa. Kemudian untuk tarif signifikannya sendiri alfa sama dengan 0,05. Kemudian untuk analisis datanya sendiri pada statistik deskriptifnya sendiri kita dapatkan variabelnya ada 3, yaitu adalah transaksinya sebagai variabel Y, kemudian untuk pengunjungnya sebagai variabel X1, kemudian terakhir adalah karyawan sebagai variabel X2. Untuk variabel transaksi sendiri didapatkannya yaitu rata-ratanya 24.220.000. Kemudian untuk standar deviasinya sendiri ada 19.300.000. Kemudian variansinya sendiri bisa dapat dilihat sebagai berikut. Dan kemudian untuk nilai maksimumnya sendiri ada 68 juta. Kemudian untuk minimumnya sendiri adalah 7.800.000. Kemudian untuk variabel pengunjungnya sendiri didapatkan nilai rata-ratanya yaitu adalah 23.650.000. Kemudian untuk standar deviasinya sendiri adalah 23.760.000. Kemudian variansinya juga dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk nilai maksimumnya sendiri adalah 66 juta. Kemudian untuk minimumnya sendiri adalah 3.583.400. Kemudian untuk variabel karyawan sendiri didapatkan rata-ratanya adalah 1.533. Kemudian variansinya dapat dilihat sebagai berikut. Dan kemudian untuk nilai maksimumnya sendiri didapatkan 3.431 dan nilai minimumnya didapatkan nilainya 100. Kemudian untuk diagram ANOVA-nya sendiri dapat dilihat yang menunjukkan bahwa dari diagram tersebut antara variabel respon dengan kedua variabel prediktor memiliki hubungan linear signifikan dikarenakan
antara transaksi atau Y dengan pengunjung dan karyawan berkorelasi positif. Kemudian untuk model regresi berganda sendiri, yang pertama yaitu adalah uji model regresi. Kita mengambil dua kemungkinan dari hipotesis. Untuk hipotesis awalnya sendiri, kemungkinan pertamanya yaitu adalah hipotesis awal dibagi I sama dengan 0. Atau model regresinya ini tidak layak untuk digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua yaitu hipotesis awal dibagi I tidak sama dengan 0 atau model regresi layak untuk digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk tingkat signifikannya sendiri alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan tabel statistik uji tabel ANOVA sendiri dapat disimpulkan bahwa daerah kritiknya itu didapatkan nilai P value-nya sendiri adalah 0,01. Sehingga dapat disimpulkan karena nilainya sendiri 0,01 sedangkan total signifikannya 0,05, maka nilai dari P value-nya ini kurang dari 0,05, maka hipotesis awal tersebut ditolak, yang artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear variabel antara dependen atau transaksi dengan variabel independen atau pengunjung dan karyawan. Kemudian untuk uji parsial parameter koefisien regresi X1 atau X2. Untuk yang pertama sendiri kita menguji parsial terhadap variabel pengunjung. Untuk hipotesis sendiri kita mengambil dua kemungkinan, yaitu hipotesis awal dibagi X1 sama dengan 0 atau koefisien regresi X1 tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua yaitu adalah hipotesis awal dibagi X1 tidak sama dengan 0 atau koefisien regresi X1 signifikan terhadap model regresi. Untuk tingkat signifikannya sendiri adalah 0,05. Berdasarkan tabel statistik uji koefisien, didapatkan nilainya sendiri adalah 1,32 karena nilai dari 1,32 ini lebih dari 0,05, maka hipotesis awalnya itu diterima, yang artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X1 ini tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk uji parsial variabel karyawan sendiri sama seperti sebelumnya, kita mengambil hipotesisnya ini dua kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu adalah hipotesis awal dibagi X2 sama dengan 0 atau koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua yaitu adalah hipotesis awal dibagi X2 tidak sama dengan 0 atau koefisien regresinya X2 ini signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk tingkat signifikansinya sendiri alfa sama dengan 0,05. Dan berdasarkan dari tabel statistik koefisien didapatkan nilai dari T value-nya sendiri 0,48 karena nilainya lebih dari tingkat signifikan, maka hipotesis awalnya itu diterima. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X2 ini tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk simulasi prediksi sendiri, kita mengambil sebuah situasi yaitu adalah jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000, yang mengakibatkan tingkat tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 5.000 pekerja, berapa transaksinya? Untuk persamaan regresi dan prediksi untuk X1 sama dengan 10.000 dan X2-nya sendiri ada 5.000. Jadi kita mulai dari perhitungan mencari total transaksinya sendiri, yaitu adalah memasukkan nilai 5
5.361.853 ditambah 0,558 dikali 10.000 ditambah 3.701 dikali 5.000. Setelah itu Y sama dengan 5.361.853 ditambah 5.580 ditambah 18.505.000 yang hasilnya didapatkan sendiri adalah 23.872.433. Jadi prediksi total dari transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjungnya bertambah 10.000 dan karyawan kerjanya sebesar 5.000 adalah 23.872.433. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pemaparan dari materi tadi adalah yang pertama adalah berdasarkan deskripsi data yang menunjukkan bahwa rata-rata total jumlah transaksi sebesar 24.220.000. Kemudian untuk rata-rata total jumlah pengunjung sebesar 23.650.000 dan rata-rata total jumlah karyawan sebesar 1.533. Kemudian yang kedua sendiri adalah berdasarkan model regresi ganda yang menunjukkan nilainya ini 0,01 kurang dari 0,05, maka hipotesis awalnya ini ditolak, yang artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear variabel dependent atau transaksi dengan variabel independen atau pengunjung dan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000, yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 5.000 pekerja, persamaan regresi dan prediksi untuk X1 sama dengan 10.000 dan X2 sama dengan 5.000. Jadi prediksi transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjungnya bertambah 10.000 dan karyawan kerjanya sebesar 5.000 adalah 23.872.433. Untuk sarannya sendiri dalam kondisi pembatasan sosial saat ini agar perkembangan ekonomi di Indonesia tetap stabil atau terjaga, langkah alternatif yang terbaik adalah berbelanja dengan sistem online. Karena dengan cara ini pembeli dan penjual tidak perlu langsung berhadapan dalam melakukan transaksi. Hal ini sangat berpengaruh karena dengan banyaknya orang yang melakukan pembelanjaan online, produsen-produsen akan mendapatkan hasil pendapatan yang baik dan dapat berdampak juga dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dan kami berharap bagi para pembaca dapat mengembangkan isi permasalahan pada laporan ini. Sekian dari pemaparan materi kami. Apabila ada kesalahan dari pembicaraan dari saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.